Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas paralel Prodi Sistem Informasi. Kami akan menjelaskan presentasi tentang manajemen proyek, quality management, dan perjanjian kerja di dalam proyek. Untuk anggota kelompok kita sendiri terdiri yang pertama yaitu saya sendiri, Dizan Maulana Hilmi dengan NIM 2021-53172. Untuk yang kedua, Ari Joko dengan NIM 2021-53177. Untuk yang ketiga, Satrio Pambudi dengan NIM 2021-53070. Yang keempat, Rahel Kinezia dengan NIM 2021-53168. Untuk yang pertama akan saya jelaskan sendiri yaitu tentang project quality management. Di dalam kehidupan sehari-hari, pastinya kita sering bersinggungan dengan aktivitas proyek, baik sadar ataupun tidak. Tentunya kita semua sudah tidak asing lagi dengan istilah kata proyek. Namun, mengerjakan suatu proyek atau mengelola proyek agar dapat memenuhi kebutuhan yang ingin dicapai bukanlah suatu hal yang mudah. Proyek yang baik tidak hanya harus selesai tepat waktu, tetapi juga harus memiliki kualitas yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, kita perlu membutuhkan sebuah project quality management atau yang biasa disebut dengan manajemen kualitas proyek. Project quality management adalah proses dan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan kebijakan, kualitas, tujuan, serta tanggung jawab, sehingga proyek dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai harapan. Project quality management akan memastikan bahwa proyek yang dibangun akan memenuhi kebutuhan yang dilakukan, di mana kualitas dari proyek merupakan faktor penting yang menjamin kesuksesan proyek. Adanya manajemen kualitas proyek ini dapat membantu untuk mengendalikan biaya proyek, menetapkan standar, dan menentukan langkah-langkah untuk mencapai standar tersebut. Untuk mendapat menjalankan project quality management, terdapat 3 proses yang harus dilakukan. Di antaranya yaitu quality planning, quality assurance, dan juga quality control. Untuk penjelasan quality planning, yaitu menentukan standar mutu dan standar konfigurasi yang sesuai untuk proyek dan cara pemenuhannya. Untuk yang kedua yaitu quality assurance. Untuk penjelasannya yaitu melaksanakan aktivitas mutu untuk memastikan pelaksanaan proyek telah memenuhi standar proyek yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu proyek quality control. Cara konfigurasi yang ditetapkan dan mengidentifikasi cara mengalami penyebab kegagalan tersebut. Untuk lebih mudahnya yaitu ketika yang pertama quality planning. Bagaimana kita cara memplanning suatu manajemen sistem yang akan dimulai. Ya, untuk yang kedua, untuk quality assurance, kita untuk menjamin memenuhi standar proyek. Untuk bertujuan, bagaimana kita bisa dapat memenuhi standar proyek yang akan dituju. Untuk yang ketiga yaitu quality control. Untuk yang ketiga quality control yaitu kita dalam sebuah proyek perusahaan pasti ada quality control untuk mengecekkan setiap kualitas yang harus kita jaga atau apa yang harus dicapai itu harus mempunyai kontrol dalam sebuah proyek tersebut. Untuk penjelasan dalam proyek quality management sudah selesai. Untuk selanjutnya itu project procurement management yang akan dijelaskan oleh Pak Ari. Terima kasih, Saudara Zidan Maulana. Selanjutnya saya nama Ari Joko Purwanto, NIM 2021-53177, akan melanjutkan untuk mempresentasikan Project Procurement Management. Project Procurement Management adalah
meliputi proses yang diperlukan untuk memenuhi pengadaan barang dan jasa yang disediakan oleh vendor atau kontraktor sesuai jadwal. Adapun kegiatan dari Project Procurement Management yaitu adalah procurement planning, kemudian solicitation planning, kemudian conduct solicitation, kemudian source selection, kemudian contract administration dan contract closure. Penjelasan dari tahapan tersebut adalah procurement planning menentukan kebutuhan pengadaan barang dan jasa oleh vendor atau kontraktor dan sekaligus membuat jadwal pelaksanaan dari pengadaan itu. Kemudian solicitation planning yaitu menyusun dokumen pengadaan dan kriteria penilaian. Kemudian untuk conduct solicitation mengadakan penjelasan lelang, melaksanakan lelang dan menerima proposal penawaran yang diajukan oleh vendor atau penyedia. Kemudian ada source selection, yaitu memilih dan menunjuk vendor, kontraktor atau pemenang. Kemudian ada contract administration, yaitu menyiapkan dokumen kontrak, kemudian bersama-sama vendor atau kontraktor, pemenang mereview dan menyempurnakan isi kontrak. Yang terakhir adalah contract closure, yaitu penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak, yaitu pembeli dan pelaksana. Demikian. Untuk slide selanjutnya akan saya serahkan pada rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Tinezia dengan NIM 2021531668. Saya akan menjelaskan di bagian membedakan kategori dalam sebuah manajemen proyek. Project management adalah metode perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang bisa digunakan perusahaan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Project management dapat membantu tim untuk merencanakan, mengelola, dan melaksanakan pekerjaan untuk memenuhi persyaratan proyek dengan tepat waktu. Project management dibutuhkan ketika perusahaan ingin menjalankan sebuah proyek atau acara tertentu. Manajemen konvensional adalah aspek yang lebih luas dan rentang waktunya tidak dapat ditentukan oleh pihak penyelenggara. Sedangkan orang yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan proyek dan semua rincian dalamnya adalah project manager atau manajer proyek. Perbedaan dari keduanya adalah project management menggunakan pedoman proyek harus selesai tepat waktu, sedangkan manajemen konvensional tidak memiliki rentan waktu. Hal yang terpenting adalah sebuah proyek bisa selesai tanpa adanya hambatan. Sehingga bisa disimpulkan, perbedaan project management dan manajemen pada umumnya terletak pada rentang waktu yang dijalankan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Satrio Pambudi dengan NIM 2021537170. Jadi di sini saya melanjutkan penjelasan dari presentasi kelompok, yaitu mengenai tahapan implementasi dalam manajemen proyek. Jadi dalam manajemen proyek tentunya ada tahap-tahap atau fase-fase yang harus dilalui ketika menjalankan suatu proyek. Yang pertama yaitu ada recognize need to act, yaitu mengidentifikasi poin-poin yang ada. Jadi ketika kita akan menjalankan suatu proyek, yang pertama kali kita lakukan adalah tentunya kita identifikasi poin-poin yang ada dalam suatu organisasi. Jadi kita tentukan dulu kebutuhan-kebutuhan dari organisasi, kondisinya, terus kelemahan yang ada yang ingin dikembangkan, yang mau digarap dalam proyek tersebut itu apa aja yang kan. Jadi di situ kita identifikasi terlebih. Terus yang kedua yaitu ada asesmen current state, yaitu di mana dilakukan asesmen melalui wawancara yang dilakukan untuk mengetahui tingkat level manajemen proyek saat ini. Jadi kita bisa melakukan wawancara untuk yang tahap kedua ini. Jadi di dalam suatu mungkin organisasi atau instansi atau apa yang di situ membutuhkan tentunya pengembangan dalam mungkin sistem dan atau sebagainya dalam organisasi tersebut, yaitu kita tentunya di sini akan membutuhkan
banyak informasi mengenai kondisi atau tingkat level untuk manajemen proyeknya yang ada untuk kondisi saat ini itu seperti apa. Jadi di sini kita lakukan mungkin tanya jawab dengan manajer atau sebagainya untuk mengetahui kondisi saat ini dalam organisasi. Terus yang ketiga yaitu mengenai Define Target State, yaitu dilakukan analisis kesenjangan. Jadi di sini kita lakukan analisis kesenjangan yang ada antara kondisi sekarang dengan kondisi yang nanti akan kita targetkan. Jadi tentunya saat kita ingin menjalankan suatu proyek, pasti kita sudah memiliki target yang diinginkan itu seperti apa. Nah, kita di sini analisa untuk kesenjangannya, jadi perbedaannya yang ada antara kondisi sekarang dengan target yang diinginkan itu seperti apa. Nah, itu kita analisis lebih lanjut. Terus yang keempat yaitu mengenai build improvement, yaitu setelah melakukan identifikasi kesenjangan akan dilakukan penentuan potensial improvement beserta prioritasnya. Potensial improvement ini terdiri dari aspek people, proses, dan teknologi. Untuk penentuan prioritas akan dilakukan dengan menganalisis dan identifikasi risiko proyek. Jadi setelah kita mengetahui kesenjangan yang ada, yaitu perbedaan atau gap yang ada antara kondisi yang sekarang dengan kondisi yang diinginkan nanti atau targetnya nanti, itu kita lakukan kita tentukan potensial improvementnya, yaitu di mana atau bagian-bagian yang memang memiliki potensi untuk kita kembangkan, untuk kita garap lebih lanjut lagi dalam proyek tersebut. Bisa dari aspek manusianya, bisa aspek prosesnya, bisa juga dari segi aspek teknologinya. Jadi kita tentukan mana yang mana potensi-potensi dalam organisasi tersebut yang bisa kita kembangkan eh, lebih lanjut melihat kondisi yang sekarang ini. Jadi untuk mencapai target itu nantinya tentunya setelah diketahui tadi kekurangan-kekurangan yang ada pada kondisi sekarang ini, selanjutnya kita lihat untuk potensi yang bisa dimaksimalkan agar nanti hasilnya juga lebih maksimal. Terus yang kelima yaitu ada implement improvement, yaitu proses penelitian akan dilakukan pengembangan serta melakukan implementasi terhadap solusi yang telah disusun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu mengumpulkan info. Jadi setelah tadi kita tentukan potensi-potensi yang ada atau solusi-solusi dari permasalahan yang mungkin ada saat ini yang bisa kita kembangkan lagi, itu selanjutnya kita bisa langsung untuk implementasi dari penggarapan proyek ini dengan melakukan penelitian lebih lanjut dalam organisasi tersebut. Itu bisa menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengumpulkan informasi-informasi yang sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Seperti itu. Jadi tentunya kita juga saat mengerjakan sesuatu perlu data-data yang akurat sehingga nanti kita juga bisa memberikan hasil yang memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari organisasi tersebut. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.